أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Unpitru beserta jajaran pengurusnya. Dan yang saya banggakan seluruh panitia peserta yang antusiasnya tidak pernah. Dr. Nadia Yuri Ahmad Hamdani MAG MHUM. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ayahanda kami yang saat ini berhalangan untuk hadir dan diwakilkan oleh ibunda kami. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ilmu Masalah Politik dan juga masalah yang lainnya. Maka dari itu pesan dari kami semua, harapannya dengan seminar ini sedikitnya kita sebagai khalifah di muka bumi dan senantiasa kita harus berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan juga nilai-nilai yang tertera pada tafsir Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
influencer, seorang dai internasional. Belum, baru suci doang ini, udah habu-habu aja. Tetap fokus, buka buku catatannya, dengarkan dan simak dengan baik-baik. Nanti di sesi berikutnya akan ada sesi diskusi. Mereka dengan niat yang paling populer adalah salah satu yang paling populer adalah kitabnya Imam An-Nawawi. Dengan niat di kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali karena untuk ilmu dan untuk menyampaikan ilmu, karena untuk membaca sebuah ilmu dan Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabat, kemudian ada orang yang mencari Rasulullah. Orang itu masih nanya, "Ayu Muhammad, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad?" Kebingungan itu muncul kenapa? Karena Rasulullah tidak berada di tempat ini. Pengetahuan, ilmu, pengetahuan, dan Allah setelahnya kan memilih Nabi Adam. Apa yang Allah gunakan argumen apa yang Allah berikan kepada para malaikat bahwasanya Nabi Adam lebih pantas menduduki bumi daripada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam berupa nama-nama. Mengcounter argumen para malaikat dengan ilmu pengetahuan, sehingga untuk menjadi seorang manusia yang Biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk pendengar kita yang penting ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita telah mendapatkan insight yang sangat berharga dari AA. Jadi AA dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yusmatul Aulia dari UIN, dari jurusan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Izin bertanya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Izin bertanya gitu ya. Menuntut ilmu itu kan menuntut ilmu sejak kecil itu seperti ada kata menuntut ilmu sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Nah, kita kan sudah tahu bahwa menjaga lingkungan, pendidikan menjaga lingkungan itu sudah ditanam sejak kecil seperti piket, atau ada kata-kata jangan buang sampah, ataupun ada kata-kata kebersihan sebagian dari iman gitu. Nah, tapi kenapa kesadaran itu tidak bertahan sampai dewasa? Apakah sistem pendidikan di Indonesia itu belum cukup untuk membekali kesadaran itu sampai dewasa? Terima kasih. mungkin karena selama ini kita sibuk pemerintah tanpa memberikan alasannya. Mungkin selama ini kita sibuk nyuruh mereka buang sampah tanpa memberitahu mereka dampak kalau mereka buang sampah sembarangan, sehingga pesannya tidak pernah benar-benar hadir. Dan itu kan terjadi kepada banyak sekali masyarakat kita. Bahkan untuk berislam saja, berapa banyak di antara kita yang Islamnya ikut-ikutan. Kita tidak mencari kebenaran itu dari Islam. Dan ini di dalam bab Islam saja, bab paling basic dalam kehidupan manusia, dalam beragama, ada namanya muqallid. Muqallid, tahu muqallid? Muqallid itu dalam bab akidah adalah orang yang imannya ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja dari Universitas Islam Nusantara, jurusan Informatika. Di sini ada dua pertanyaan sebenarnya. Izin bertanya ke arah kanan. Yang pertama, saya itu pernah mendengar di sosial media. Jadi bencana alam itu disebabkan karena adanya unsur otomatis itu adanya rusak. Yang jadi pertanyaan, Keras sedikit, ulang. jadi saya itu pernah mendengar di sosial media, dan kami tahu juga gitu. Jadi ada di suatu tempat terjadi bencana alam. Nah, bencana alam itu disebabkan karena di suatu tempat tersebut banyak dosa atau maksiat. Nah, apakah itu bisa terjadi gitu, karena bisa terjadi atau tidak disebabkan karena dosa atau maksiat tersebut. Ya. Nah, yang kedua,
kita menyiapkan untuk satu keluarga, salah satu keluarga itu lebih dari satu orang, baik itu atau tidak. Dan di keluarga itu misalkan bahkan bisa lebih 7 orang kan, kalau satu sapi 7 orang, misalkan satu domba itu diniatkan satu keluarga itu lebih apakah bisa Dosa. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikan tersebut seutuhnya, tidak berkurang sedikit pun. Jadi kurbannya tetap niat satu orang, tapi kamu yang ngasih ke satu orang ini atau perwakilan 7 keluarga, 7 orang, 7 manusia, kamu mendapatkan pahala dari mereka yang ngasih. Dapat. Lura Akadem Sidik atas ilmunya, refleksinya, inspirasinya, insight-nya semua sangat berharga bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita beri apresiasi dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada AA Lura Akadem Sidik. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk orang anak sini. Tafsir, tafsir, tafsir. Semua dekat kejiro. Action in line. Untuk kesan dan pesannya gimana? Alhamdulillah ya, untuk kesan dan pesannya. Untuk kesan, ini pertama kali saya megang acara yang sangat besar, dan mungkin untuk pesannya semoga apa yang tadi disampaikan dalam pematerian, baik itu melalui jajaran birokrasi maupun pemateri utamanya, semoga ada pesan yang dapat peserta ambil, khususnya buat diri saya pribadi dan khususnya buat semuanya. Makasih ya. Pesan dan pesannya untuk acara ini gimana? Ya, sebagai Ketua Umum HMJ IAT Kabinet Wirasena, mungkin pesan dan kesan yang disampaikan pada acara ini ya sangat mendalam gitu. Mungkin baru sekarang gitu dari HMJ IAT itu mengadakan acara sebesar ini gitu di gedung Anwar Musaddad, dan dengan peserta dengan total 600-an lebih, dan tentunya dengan Westar yang sangat memukau gitu, dan tentunya seorang impact maker gitu, yaitu Lura Akadem Sidik yang membahas tentang lingkungan dikaitkan dengan nilai-nilai pada Al-Quran gitu, dan berbagai macam rangkaian acara yang menyelingi seminar simfonik ini, seperti musikalisasi puisi, tari, dan juga santunan anak yatim, dan juga nasyid UPTQ, serta lomba-lomba Islami seperti MKTQ, MSQ, dan juga lomba MTQ gitu. Jadi sangat-sangat bernuansa Qurani dan juga bernuansa Islami, yang tentunya sesuai dengan arah jurusan ataupun arah gerak jurusan kami ataupun visi misi daripada jurusan serta visi misi HMJ IAT itu sendiri pada Kabinet Wirasena ini. Mungkin sekian pesan dan kesan yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh jajaran kepanitiaan HMJ, seluruh pengurus HMJ IAT Kabinet Wirasena pada tahun ini. Makasih ya. Oke, untuk kesan dan pesannya gimana, dan sisi positif apa yang bisa diambil? Baik, kesan dan pesannya alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat banget ya. Apalagi topik ini cukup jarang dibahas dalam kajian Islami. Jadi topik ini tapi sangat dibutuhkan gitu. Maka ketika kita mendapatkan insight baru, tentunya kita harus mengamalkannya gitu. Kesannya pasti ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika kita mengamalkannya. Dan tadi sedikit notes ya dari Kadam, bahkan Kadam Sidik tuh dari berbagai banyak manfaat yang beliau ucapkan, beliau tuh sampai notice, tolong ambil satu manfaat yang harus kalian amalkan dan sebarkan ke yang lainnya, karena percuma aja kalau misalnya semua ilmu yang beliau katakan tadi hanya kita catat tapi tidak kita buktikan dengan amal yang nyata. Seperti itu sih. Makasih.